Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustazah Eva selaku narasumber, yang kami hormati pimpinan Dairah Nahdlatul Aisyah Wonosobo serta rekan-rekan Nahdlatul Aisyah Wonosobo dimanapun berada. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita alhamdulillah dapat bertemu kembali dalam acara kajian rutin Karina yang dilaksanakan pada hari Ahad ini. Semoga nantinya berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Untuk membuka acara ini, marilah kita buka acara kajian rutin Karina kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya tentang materi Karina pada hari ini yang akan disampaikan oleh Ustazah Eva, kepadanya kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya suara saya bisa didengar dengan baik ya? Ya, bisa. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati segenap pengurus pimpinan daerah Nahdlatul Aisyah Kabupaten Wonosobo, teman-teman NA dimanapun berada, atau mungkin ada yang di luar NA yang hari ini bergabung bersama kita. Tidak lupa yang kita hormati Takmir Masjid Al-Arqam yang telah memberikan tempat dan fasilitas yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dah wa na'udzu bika min syarri ma fiha wa syarri ma ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, atas izin Allah, atas kasih sayang Allah, atas rahmat Allah. Hari ini di tengah-tengah duka yang sedang dirasakan oleh keluarga besar pesawat Sriwijaya Air yang sampai detik ini belum ditemukan, kita semuanya masih diberi kesempatan. Mereka mungkin sedang menangis, merasa kehilangan, merasa bersedih, merasa masa depannya terganggu, bahkan ada yang mungkin berputus asa, hancur. Tidak dengan kita, alhamdulillah. Allah masih memberikan karunia nikmat sehat, sempat, Masya Allah. Nikmatnya itu nggak berhenti-berhenti. Tapi yang berhenti itu kadang syukurnya. Nah, maka ada satu kisah yang luar biasa. Pepatah Arab mengatakan, bisyukri tadumun ni'am. Dengan bersyukur, nikmat itu menjadi panjang, menjadi dawam, menjadi abadi. Sebenarnya nikmatnya nggak berhenti. Karena syukurnya kita yang berhenti, maka nikmat itu kadang-kadang menjadi kesempitan dalam kehidupan kita. Dikisahkan ada seorang laki-laki yang mengeluh karena rumahnya sangat sempit. Ke dapur ketemu, ke ruang tengah ketemu, tidur ketemu, saking sempitnya. Masya Allah. Maka dia kemudian datang kepada seorang alim bernama Juha dan dia berkata, mengeluh. Apanya yang tayang bangun rumah sing ombo kayak on patire sing moer, sing didesain yang bagaimana. Dia mengeluh, merasa rumahnya sangat sempit, merasa nggak cukup, merasa sesak, merasa dan seterusnya. Kemudian si bijak ini berkata, engkau mau rumahmu terasa lebar, maka ikuti nasihatku. Sepakat? Kemudian laki-laki ini sepakat.
Kemudian sang alim ini mengatakan, oke, sekarang masukkan beberapa ekor ayam ke dalam rumahmu. Orang ini heran. Rumahnya sempit, apalah kan kena petek. Disuruh masukkan ayam, bagaimana nanti tambah sempit. Kamu mau ikut nasihatku atau enggak? Kalau mau ikut nasihatku, masukkan sebagian ayam. Kemudian masuklah beberapa ayam di dalam rumahnya dan Allahu Akbar. Seperti logika kita. Istrinya tambah marah, anaknya tambah marah. Sudah sempit ditambah ayam lagi. Kemudian dia datang, wahai guru, gimana ini rumahku tambah sempit dengan keberadaan ayam. Sang guru hanya senyum, kemudian berkata, sekarang tambahlah dan masukkanlah ke dalam rumahmu seekor kambing. Guru niki pripun wis petek bae seseka gak tambahi wedhus. Kamu mau ikut nasihat saya atau tidak? Kemudian laki-laki ini karena percaya betul terhadap gurunya, dia memasukkan seekor kambing ke dalam rumahnya. Istrinya bertambah marah. Rike wingi ayam sih tambahi wedhus. Kemudian dia datang lagi kepada gurunya, wahai guru, ke istriku tambah nggak karu-karuan, marah terus. Oke, kata gurunya. Sekarang masukkan lagi beberapa ekor bebek. Waduh guru, gimana ini? Mau ikut nasihat atau tidak? Kemudian laki-laki ini memasukkan beberapa ekor bebek ke dalam rumahnya. Tambah sempitlah rumah. Sudah ada kambing, sudah ayam, ditambah bebek. Kemudian dia mengadu kepada gurunya, wahai guruku, sudahlah saya nggak tahan lagi. Baik, kata guruku, sekarang keluarkanlah ayam, keluarkanlah kambing, keluarkanlah bebek dari rumahmu. Kemudian laki-laki ini melaksanakan mengeluarkan ayam, mengeluarkan bebek dan mengeluarkan kambing. Allahu Akbar waliham. Kemudian dia berkata, wahai guru, hari ini rumahku terasa sangat lapang. Anakku tidak lagi marah, istriku tidak lagi marah. Lantas sang guru bertanya, wahai guru, wahai Fulan, apakah rumahmu bertambah lebar? Tidak, rumahnya tetap pada ukuran yang semula. Tetapi kenapa engkau sekarang merasa lebih lapang rumahmu? Karena hatimu sekarang merasa lebih lapang. Maka saudaraku, sesungguhnya nikmat itu tidak pernah berkurang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi rasa syukur kita, rasa cara mengelola kita terhadap nikmat yang kadang salah. Maka Masya Allah, semoga hari ini kita digolongkan sebagai orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan syukur itulah kita menggunakan kesehatan dan waktu yang diberikan Allah hari ini untuk berbuat baik, duduk bersama di majelis ilmu yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama. Poin yang kedua, tidak ada hasilnya kita kalau ngaji itu tapi tidak bertambah keyakinan dalam diri kita. Jadi masalah tauhid itu luar biasa. Jadi kita sudah ngaji kemana-mana, tapi tauhidnya belum mantap nih. Dan tauhid itu adalah keyakinan. Makanya di dalam pepatah Arab itu dikatakan kuwatul yakin, ya Bu, kuwatul yakin min sihhatiddin. Keyakinan seseorang kepada Allah, keyakinan seorang kepada apa yang ditakdirkan oleh Allah itu adalah bagian daripada agamanya itu telah baik. Maka Masya Allah ketika seorang perempuan bernama Maimunah, dia tinggal dengan cucunya, suatu hari diuji oleh Allah ada angin besar, kemudian diikuti dengan lindu atau gempa, kemudian si cucu ini berkata, nenek rumah kita itu akan hancur, gimana ini, gimana ini. Tapi dengan ringan sang nenek meminta, ambilkan aku pena dan kertas. Kemudian sang nenek menulis di atas kertas itu, innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Sesungguhnya Allah lah yang memegang langit dan bumi supaya tidak lepas. Apa hubungannya? Allahu Akbar. Apa pelajarannya? Bukan berarti besok kalau gempa kita terus ambil pulpen dan menulis, bukan. Tapi lihat keyakinan perempuan ini. Begitu yakin kepada Al-Quran, begitu yakin kepada kekuatan Allah, begitu yakin kepada kemampuan Allah. Maka sudahkah keyakinan itu ada pada diri kita? Sudahkah keyakinan itu ada pada ayat-ayat yang setiap hari kita baca di dalam kitabnya? Maka saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebelum melangkah jauh, yakinlah apapun yang terjadi kepada kita hari ini, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Yakin ketentuan Allah kepada diri kita hari ini masih harus terbatas ngajinya, pasti yang terbaik. Yang manusia enggak baik, belum tentu baik, bahkan mungkin buruk, tetapi ketentuan Allah
pasti yang terbaik. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku, Nabi kita dilahirkan yatim. Bahkan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melihat wajah ayahnya. Apa sebenarnya hikmah di balik yatiman baginda? Masya Allah, hampir bagian-bagian yang tidak enak itu diambil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba, yatim, nggak lihat bapaknya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika yatim ditinggal oleh pamannya, ditinggal oleh kakeknya. Penderitaan apa lagi? Allahu Akbar walillahilham. Bahkan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah menikah dengan Khadijah, beliau pernah diboikot 3 tahun lamanya. Kemudian anak laki-lakinya meninggal waktu masih kecil. Kemudian Rasulullah pernah dilempar kotoran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian pernah sakit yang kalau badan beliau itu diguyur air itu langsung kering. Allahu Akbar. Sakit seperti apa itu? Allahu Akbar. Maka saudaraku, semua yang gak enak itu pernah diambil Nabi. Pernah dialami Nabi. Semua dialami Nabi. Yatim, diboikot, dimusuhi, dilempar kotoran, dicaci, dibully, dikatakan sebagai penyebar hoax, dikatakan sebagai orang gila. Masya Allah. Semua sudah diambil Nabi. Supaya apa? Supaya umatnya kalau hari ini diuji dengan ujian yang sama, sakit. Nggak seberapa sakit kita dari Nabi. Sama. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal bukan di medan jihad, bukan meninggal ditusuk oleh pedang musuh, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal di atas pembaringan Aisyah. Allahu Akbar, meninggal karena apa? Karena sakit. Supaya kita manusia ketika diuji sakit, kemudian kita berkata, ya Allah, iya, Rasulullah pernah mengalaminya. Ketika ada saudara kita yang menjadi yatim, iya, Rasulullah pernah yatim. Ketika kita diuji, dibully, dikatakan penyebar hoax, dikatakan radikal dan seterusnya, Rasulullah pernah mengalami. Bahkan kita nggak ada mungkin yang sekarang yang lempar kotoran, tapi Rasulullah telah mengalami. Maka saudaraku, duduk kita hari ini karena kecintaan kita kepada baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang kelak akan mendapatkan syafaat baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib Khadijah, Insya Allah. Minggu lalu kita membahas Maryam dengan Allahu Akbar, dengan sikap wafatnya, dengan Masya Allah. Pelajaran yang kita ulang sedikit tentang Maryam, Nabi Zakaria itu ketika kagungan putra, dia bernazarkan sama Allah, sesungguhnya aku akan memberikan kepada engkau anak laki-laki bernama Yahya. Tandanya apa ya Allah? Engkau tidak akan bisa berbicara selama 3 hari. Jadi ketika orang berkata, enggak mungkin Zakaria punya anak, sudah tua, pembohong Zakaria. Nabi Zakaria disuruh diam selama 3 hari. Dan ketika Maryam menangis, ya Allah, seandainya aku mati qabla hada wa kuntu nasiyan mansiya. Seandainya aku mati sebelum ini, kemudian aku menjadi orang yang dilupakan. Aku harus bagaimana kembali ke Bani Israel dengan membawa bayi. Kata Nabi Muhammad, kata Allah kepada Maryam, diamlah. Dan jangan berbicara insia. Jangan kau berbicara dengan seorang pun. Maka ini fikih, Masya Allah, ketika kita dihujat, ketika kita dijelek-jelekkan, ketika kita dibully, ketika kita di apapun, ada fikih yang luar biasa, diam. Dan itulah wafatnya sifat mereka, yang insya Allah itu juga ada pada perempuan yang akan kita kaji hari ini. Kita bisa mengatakan Bunda, tersebarnya Islam. Mbak Ines tuh. Iya. Tersebarnya Islam hari ini, Allahu Akbar walillam. Salah satunya adalah setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada dasar dari seorang perempuan bernama Khadijah radhiyallahu anha. Baik, saudaraku sekalian dirahmati Allah, mari kita buka sejenak siapa Khadijah. Siapa? Allahu Akbar. Khadijah adalah perempuan yang dilahirkan dari keluarga besar Khuwailid. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nikahi perempuan karena 4 sebab. Yang pertama, hartanya. Khadijah punya. Yang kedua, nasabnya. Khadijah berasal dari keluarga yang terhormat, yaitu Khuwailid. Punya Khadijah. Yang ketiga, cantiknya. Li jamaliha. Kata guru-guru kita, jamal itu bukan cantik. Karena cantik itu relatif. Tapi jamal itu lebih kepada kecantikan yang bersifat keagamaan. Taat, cantik, santun, lemah, lembut, dan seterusnya. Aku cantik. Oh, adik cantik, iya. Kemudian karena agamanya, Allahu Akbar walillahilham.
Maka saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika berbicara maka ambillah yang keempat supaya engkau itu menjadi orang-orang yang beruntung. Kemudian mari kita lihat nasabnya Khadijah. Allahu Akbar. Khawailid adalah orang kafir Quraisy, orang Quraisy yang tidak melakukan tradisi Arab. Jadi waktu itu orang Arab kan ketika lahir bayi perempuan, maka dibunuh, kemudian dikubur hidup-hidup seperti yang dilakukan Umar. Tetapi keluarganya Khadijah tidak melakukan ini. Khadijah dirawat dengan baik, dididik dengan baik sampai menjadi perempuan yang luar biasa. Iya cantik. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini bukti bahwa Khadijah meskipun agamanya belum mengenal agama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi keluarganya itu terjaga. Jadi tidak melaksanakan adat-adat bangsa Arab. Allahu Akbar. Kemudian kita lihat lagi bahwa Khadijah itu punya julukan. Allahu Akbar. Seperti di dalam kitab Tarikhnya Abdul Malik bin Hisham, itu Khadijah itu punya julukan namanya At-Tahirah. At-Tahirah artinya the pure, perempuan yang suci. Allahu Akbar. Padahal kita tahu Arab waktu itu ada perbudakan, ada adat perempuan-perempuan Arab waktu itu tawaf ya di sekitar Masjidil Haram tanpa mengenakan pakaian sehelai pun. Allahu Akbar. Tetapi tidak dengan Khadijah. Dia disebut sebagai seorang yang suci atau At-Tahirah. Dan diketahui dari tarikh-tarikh Islam bahwa keluarga Khadijah itu tidak ikut menyembah berhala, tidak ikut acara-acara Yahudi. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini ketika kita berbicara tentang nasabnya. Jadi memang Khadijah itu berasal dari keluarga yang baik-baik. Allahu Akbar. Maka salah satu doa kita sebagai pembuka kajian kita hari ini, ya Allah, jadikanlah keluarga kita termasuk keluarga yang baik-baik, baik agamanya, baik kehidupannya, baik segalanya. Allahu Akbar walillahilhamd. Sekarang berbicara tentang hartanya Khadijah. Allahu Akbar. Kata seorang sejarawan mengatakan sepertiga dari kekayaan penduduk Madinah itu semuanya milik Khadijah. Allahu Akbar. Jadi Khadijah itu dihormati karena keluarganya baik, juga karena memiliki harta yang luar biasa. Allahu Akbar walillahilhamd. Sekarang cantik, masya Allah. Khadijah itu kita bukan Khadijah saja, kita melihat orang-orang Arab saja kita terkagum-kagum dengan kecantikannya. Bagaimana dengan perempuan yang diizinkan oleh Allah untuk menikah dengan baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Tentu saja Khadijah punya paras yang luar biasa cantik, masya Allah. Dan agamanya, meskipun beliau waktu itu belum memeluk agama Islam, tapi seperti yang sudah kita kupas tadi, Allahu Akbar walillahilhamd, Khadijah dan keluarga besarnya tidak pernah melakukan adat-adat yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Maka memang sudah dipersiapkan oleh Allah, terjaga kehidupannya, terjaga keluarganya, terjaga nasabnya, dan terjaga kesuciannya. Sayang, saya coba dilihat sama Simbah sana. Simbah lagi apa sama ayah? Kalau mau duduk dekat bunda, tak boleh ikut bicara, adik diam ya. Oke? Ya baik. Baik ibunda sekalian yang dirahmati Allah, mari kita masuk kepada bagaimana Khadijah itu, Allahu Akbar walillahilhamd, menjadi perempuan yang luar biasa yang patut kita kaji. Seperti minggu lalu, alangkah indahnya Islam, kita mau jadi perempuan seperti apa saja sudah ada contohnya. Mau menjadi perempuan yang ingkar, yang balelo, padahal misalnya lingkungan kita sudah Muhammadiyah, suami kita aktivis pemuda Muhammadiyah, orang tua kita adalah tokoh Muhammadiyah. Kita mau balelo sudah ada contohnya. Contohnya siapa? Nuh, istrinya Nuh, istrinya Lut. Gak tanggung-tanggung, suaminya Nabi. Tapi mereka memang mau menjadi perempuan yang ingkar. Supaya apa? Supaya kita perempuan-perempuan setelahnya mengambil pelajaran bahwa sesolih apapun pasangan kita, sebaik apapun nasab kita, sebaik apapun keluarga kita, kalau kita tidak ikut taat, maka neraka. Fadkhula ma'an nari ma'ad dakhilin. Fadkhulan nara ma'ad dakhilin, kata Allah di dalam surat Al-Ahqaf, maka masuklah engkau, istrinya Lut, istrinya Nuh, ke dalam neraka bersama perempuan-perempuan yang aku masukkan ke dalam neraka. Mau jadi perempuan seperti apa lagi? Mau jadi perempuan yang tukangnya ngompori,
Bukankah ada Ummu Jamilah? Cantiknya jangan tanya. Kita nggak seberapanya. Seglowing-glowingnya perempuan sekarang kalau sama Ummu Jamilah tuh nggak ada apa-apanya. Bahkan suaminya yang namanya Abu Lahab itu, dalam salah satu riwayat dikatakan kenapa disebut Abu Lahab? Abu yang menyala-nyala. Karena mukanya itu merah karena ketampanannya. Allahu Akbar. Ada yang menyebutkan riwayat lain merah itu karena kemarahannya. Tapi istrinya itu mendukung. Jadi kalau pagi suaminya naruh duri di depan rumah Rasulullah, istrinya pun ikut-ikutan. Kalau kita mau jadi perempuan yang seperti ini, juga sudah ada contohnya. Ya, sudah contohnya lengkap. Masya Allah. Kalau mau menjadi perempuan yang diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat. Masya Allah. Bukankah Maisarah ditusuk dari kemaluan sampai tembus ke dalam dadanya? Itu Ibunda Ammar bin Yasir. Ya Allah, Sumayyah. Ya Bu, Masya Allah. Fir'aun, istrinya, Aisyah. Asiyah, mohon maaf. Diuji oleh Allah dengan suami yang Masya Allah. Mungkin kalau sekarang segila-gilanya suaminya perempuan-perempuan zaman sekarang nggak ada suami ngaku Tuhan ya Bu. Tapi suaminya Asiyah, Fir'aun ini ngaku Tuhan Bu. Mungkin suami perempuan-perempuan teman-teman kita mungkin paling banter judi, zina, atau ngurusi golongan darah, atau ngaji, atau sembayang, atau walah pokoknya sing kayang kono. Tapi bojone Asiyah, masa ngaku Tuhan. Coba Ibu bayangkan, hari ini suami kita tiba-tiba pulang, Bu, harus iman kepada akulah Tuhan. Kira-kira Ibu bagaimana? Masya Allah. Tapi Asiyah selamat. Kenapa? Supaya kita menjadi orang-orang yang mengambil pelajaran dari Asiyah. Sekarang, hari ini, kita akan belajar bagaimana menjadi perempuan seperti Khadijah. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada satu sifat yang ini menjadi judul kajian, menjadi garis bold, menjadi sesuatu yang harus kita underline, diambil nih satu sifat Khadijah yang membuat Masya Allah beliau begitu mulia luar biasa adalah yang bernama sifat wafa. Wafaun. Apa itu sifat wafa? Allahu Akbar walillahilhamd. Mari kita simak dari kisah-kisahnya. Begitu Rasulullah menikahi Khadijah dengan 20 ekor unta. Kita tidak akan bahas detail ini karena kita akan lebih detail bahas Khadijah. Khadijah radhiyallahu anhu menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita lazim tahu umur Khadijah waktu itu adalah 40 tahun. Kemudian ada seorang sejarawan muslim yang lain menyatakan bahwa umur Khadijah waktu itu 28 tahun. Dari mana beliau mengemukakan pendapat itu? Karena Khadijah bersama Rasulullah SAW memiliki putra yang banyak. Dan Khadijah itu menangi. Putranya itu nikah. Padahal Khadijah itu meninggal kurang lebih pada usia 65 tahun. Jadi kalau dihitung putranya lahir, kemudian besar, kemudian menikah, lebih cenderung kepada usia Khadijah itu 28 tahun. Yang masyhur di kalangan kita adalah usia Khadijah saat menikah dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam usianya 40 tahun. Wallahu taala alam, terjadilah pernikahan yang luar biasa. Maka apa yang dilakukan? Permisi anak-anak. Permisi anak-anak. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah. Suatu hari Aisyah radhiyallahu anha, kita sudah bahas ya, Aisyah waktu itu cemburu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nyebut terus nama Khadijah. Allahu Akbar. Sampai Aisyah waktu itu berkata, ya Rasulullah, apa enggak perempuan lain? Engkau sudah mendapatkan ganti perempuan cantik seperti aku dan aku itu gadis. Khadijah itu cuma danda yang sekarang sudah ada di bawah tanah. Maka apa yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada perempuan lain yang mampu menggantikan kedudukan Khadijah di dalam hati. Masya Allah. Ini pelajaran yang luar biasa. Ibu, Bapak, kalau ada yang menyimak, kira-kira. Kalau kita mati duluan, kemudian suami kita didatangi perempuan yang lebih cantik, kita malah dengan orang tidak. Maka akankah suami kita berkata, tidak ada yang mampu menggantikan istriku di dalam hati? Masya Allah. Ini PR yang berat. Sebelum kita berkata tentang yang kenapa kok Nabi Muhammad bisa berkata tidak ada yang mampu menggantikan kedudukan Khadijah di dalam hatiku. Tentu Khadijah punya kelebihan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh perempuan-perempuan yang lain. Allahu Akbar. Kenapa? Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, para ulama mengatakan
Mengapa Rasulullah tidak bisa digantikan hatinya, digantikan dengan perempuan-perempuan selain Khadijah? Bunda sedang ngaji, nggak boleh ikut ribut ya. Kenapa? Karena Khadijah adalah perempuan pertama kali yang beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita ceritakan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Gua Hiro, Ibu, Gua Hiro itu jangan kita bayangkan seperti gua gua Candi Jajar yang ada di Kebumen atau gua-gua yang lain. Jarak dari Mekah ke Gua Hiro itu kurang lebih 7 kilo melalui beberapa bukit. Dan kemudian Rasulullah itu naik, alhamdulillah, insya Allah kita semuanya besok diberi izin oleh Allah untuk bersama-sama naik ke Gua Hiro. Ketika kami naik, Allahu Akbar, usia kami masih muda, naik Gua Hiro, Masya Allah, Allahu Akbar, 1,5 jam butuh naik. Dan ketika turun itu kakinya itu dengklongan, apa bahasa Jawa Indonesianya dengklong, Allahu Akbar. Itu tidak mungkin ada seorang laki-laki yang naik ke situ, jualannya 7 kilo dari Mekah, kemudian naik gunung setinggi itu, seterjal itu, kecuali laki-laki yang kuat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sosok laki-laki yang kuat. Sekarang bagaimana dengan Khadijah? Nikah, ditinggal pergi ke gua. Coba ibu bayangkan. Sekarang ibu jadi seorang perempuan yang tiba-tiba suaminya itu pergi ke gua. Adik, anak saya. Suaminya itu pergi ke gua, Bu nyentak menggandengin. Kira-kira ibu jawabannya apa? Ngapa dina-dina kayak gini kan turun gua? Begitu tuh Bu. Tetapi tidak dengan Khadijah. Mau ke gua ngapain, mau apa ngapain, saking wafaknya Khadijah. Yang Khadijah tahu aku istrinya, ketika suami pamit maka aku mendoakannya. Ini sifat yang luar biasa. Ngapain sih di sana? Bojone ngapa sih? Enggak. Khadijah ketika dipamiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat total. Yang saya tahu, saya istri dipamiti suami, juga saya adalah mendoakan. Pergi Rasulullah ke Gua Hiro, dibekali oleh Khadijah dengan makan. Sekarang Rasulullah datang. Setelah Rasulullah didatangi makhluk berpakaian putih, berwujud manusia, tidak menapak bumi, dia berbicara di antara langit dan bumi, artinya tidak menapak. Allahu Akbar. Kemudian Rasulullah undur. Apa? Faraja biha Rasulullah yarjufu fuadah. Rasulullah hatinya deg-degan. Bu, jangankan Rasulullah. Sering digambarkan oleh ustaz-ustaz kita. Coba kita siang-siang, tiba-tiba ditemoni uang, metus pang kamar, uangnya orang ngitep lantai, pakai baju putih, apa yang kita lakukan? Mungkin kita lari. Karena takut itu manusiawi. Tapi takut yang berlebihan, terus godong-godong, pocong itu yang tidak boleh. Tapi kalau takut itu manusiawi. Rasulullah begitu. Yarjufu fuadah. Takut hatinya. Kemudian fadahala ala Khadijah faqala. Kemudian dia masuk ke rumah. Berkata kepada Khadijah, zammiluni. Ada al-mudassir, ada al-muzammil. Jadi zammiluni di dalam bahasa Arab artinya selimutilah aku dan tenangkan aku. Tapi kalau mudassir tuh yang penting selimutan. Pokoknya yang penting selimutnya nempel. Tapi kalau zammiluni, bagaimana selimut itu nyaman kita pakai, di kaki pas, di badan pas, dan seterusnya. Zammiluni. Fazammaluhu hatta dhahaba anhu ar-raw. Khadijah belum bilang apa-apa. Baru nyelimutin suaminya. Zahaba anhu ar-raw. Ini pelajarannya Ibu. Pergi gelisahnya Rasulullah. Rasa takutnya Rasulullah itu berkurang. Zahaba itu bahkan pergi. Bayangkan. Sosok seperti apa Khadijah. Belum ngomong Bu. Belum bicara Bu. Baru ngelihat sikapnya. Rasulullah kemudian dipeluk. Kemudian dalam satu riwayat ditirukan di atas pangkuannya. Kemudian diselimutin. Sudah pergi. Pergi rasa gelisahnya itu Bu. Bayangkan sosok istri seperti apa Khadijah itu. Allahu Akbar walillahilhamd. Sosok istri seperti apa. Maka Khadijah itu menenangkan. Maka ini sifat yang harus kita miliki. Allahu Akbar. Bagaimana kita menjadi pribadi yang menenangkan. Jangan-jangan suami kita keluar dari rumah, masuk rumah, yang tadinya di luar rumah nggak ada masalah, masuk rumah ngelihat kita malah jadi ada masalah ini. Masya Allah. Tapi tidak dengan Khadijah. Allahu Akbar. Baru nyelimutin saja Rasulullah itu sudah tenang. Allahu Akbar. Kita lanjutkan. Laqad khasitu ala nafsi Khadijah. Saya takut.
aku ketemu dengan ini. Apa perkataan Khadijah? Ini baru Khadijah berbicara. Allahu Akbar. Faqala Khadijah kalla wallahi ma yukhzikallahu abadan. Kalla, enggak wahai suami. Demi Allah, Allah tidak akan membiarkanmu sedikit pun dan selamanya. Kenapa kata Khadijah? Innaka latasillur rahim. Karena engkau adalah orang yang paling senang menyambung silaturahmi. Ibu, silaturahim dalam kita tuh biasanya tuh, yuk kita silaturahim. Bukan silaturahmi itu bertemu dengan saudara-saudara kita yang akrab. Jadi yang disebut silaturahmi itu sebenarnya ada teman kita yang memutuskan persaudaraan dengan kita, kemudian kita sambung. Makanya silah itu artinya menyambung. Jadi Rasulullah itu paling senang dan paling pintar menyambung sesuatu yang putus. Ini kata Khadijah. Kemudian apa? Wa tahmilul kil, dan engkau ya Rasulullah orang-orang yang selalu menanggung beban orang-orang yang kekurangan. Allahu Akbar. Kemudian berkata lagi, wa tuktabul ma'dum. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu menanggung menyantuni orang miskin. Allahu Akbar. Sayangku. Kemudian selalu memuliakan tamu. Kemudian Rasulullah selalu berdiri di barisan orang-orang yang menegakkan kebenaran. Maka demi Allah kata Khadijah, wallahi ma yukhzikallahu abadan. Baru Khadijah berbicara, Allahu Akbar. Setelah Khadijah memeluk, kemudian berbicara, Allahu Akbar walillahilham. Hilang semua kesedihan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini yang mungkin tidak dimiliki oleh kita. Ketika suami kita punya masalah, ketika suami kita mengadukan ada suatu masalah, mungkin ucapan kita justru memperkeruh keadaan hati suami kita. Mungkin sikap kita, mata kita, pengennya suami kita tuh melihat kita tersenyum, pengennya suami kita tuh mendukung, kita sebaliknya. Allahu Akbar. Ini perbedaan antara langit dan bumi di antara kita dengan Khadijah. Khadijah, Rasulullah melihat wajahnya saja, baru gerakan tubuhnya menyelimuti Allahu Akbar walillahilham. Kemudian Rasulullah sudah hilang kesedihannya. Apalagi setelah Khadijah itu berbicara, maka hilang semua kesedihan Rasulullah, kekhawatiran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu pergi karena Khadijah meyakinkannya. Allahu Akbar. Inilah yang disebutkan bahwa Khadijah adalah perempuan yang paling pertama beriman. Ibu bayangkan, demi Allah, kalau hari ini kita punya suami pergi ke gua, tiba-tiba pulang ngaku Tuhan, demi Allah kita nggak akan percaya. Ibu terapkan kepada Khadijah waktu itu. Bagaimana Khadijah itu hatinya dilembutkan oleh Allah, langsung percaya. Dan apa yang dilakukan Khadijah? Masya Allah. Ini Bu. Maka Khadijah kemudian mengajak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pergi kepada seorang pendeta yang bernama siapa Ibu? Waraqah bin Naufal. Jadi Waraqah bin Naufal ini disebutkan bahwa Waraqah itu adalah seorang pendeta yang kehilangan penglihatan. Tetapi beliau mempelajari kitab-kitab Taurat sehingga beliau itu tahu apa sejarah-sejarah yang akan terjadi di Mekah. Kemudian apa? Wahai Waraqah bin Naufal, suamiku itu berkata dia bertemu dengan bla 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 bla. Kemudian apa yang dikatakan Waraqah? Wahai Khadijah, yang ditemui suamimu adalah malaikat yang menemui Musa. Maka yakinlah bahwa suamimu itu adalah utusan Allah, dan aku, seandainya aku diberikan usia yang panjang, aku akan menjadi orang yang paling membela Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bersiap-siaplah, engkau akan dimusuhi, engkau akan diusir. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah kalau orang yang bertemu dengan Jibril yang mengatakan utusan Allah akan diusir? Ya, tidak ada orang yang mengaku kemudian dia ditunjuk oleh Allah sebagai utusannya kecuali dia akan diusir. Jadi Khadijah itu sudah tahu resikonya mendampingi baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Apakah mundur? Demi Allah tidak. Apakah kemudian Khadijah gentar? Justru Khadijah semakin yakin kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Apa pelajarannya? Jadi ketika di dalam rumah tangga ada permasalahan, kita tidak bisa menyelesaikan dengan suami kita, atau suami kita mengalami permasalahan, kemudian beliau kurang yakin, fikihnya dari yang dilakukan Khadijah itu adalah pergi kepada alim ulama yang lebih tahu. Maka dijawab oleh Waraqah, iya tenang, dia tidak berdusta, suamimu adalah nabi, suamimu adalah utusan, yang menemuinya adalah Jibril, seperti Jibril yang menemui Musa.
Maka nasihat dari orang solih, nasihat dari orang-orang itu meyakinkan suami kita yang sedang ditimpa masalah. Maka ini fikih saudaraku, bagaimana kita memiliki wajah yang tenang, perkataan yang baik, bibir yang selalu tersenyum, perkataan yang selalu ini pedoman nggih wong NA itu pokoknya iya baik boleh, iya baik boleh, iya baik boleh. Kemudian yang kedua, ucapannya menenangkan, ucapannya itu menghilangkan gelisah. Allahu Akbar. Bu, nyong kok kaya wis tua teman. Enggak, papaku masih ganteng sedunia. Ulah nyong kayane ora kuat nek urusannya kayak gini. Enggak, kita akan hadapi itu bersama. Ulah nyong kayane Allahu Akbar walillahil hamd. Dan ketika kita tidak bisa menyelesaikan itu di rumah, maka fikihnya kita mengajak suami kita atau pasangan kita, ini berlaku bagi bapak-bapak yang mendengarkan, mengajak istri kita kepada orang yang solih untuk meminta nasihat. Ibu nas sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan lagi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memiliki seorang istri yang membenarkan atau mendukung dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu dan sekalian yang dirahmati oleh Allah. Suami ibu dikatakan gila, suami ibu dikatakan penyihir, suami ibu dikatakan pembohong, pendusta, penyebar hoax. Mungkin kita akan berkata kepada suami kita, "Oh, wis lah, Pak. Wis lah, ora semangat maning. Wis ora semang dakwah maning, wis kene nang omah bae. Timbang dunek-kunekna wong, wis ora mang mujid maning nang omah bae." Tapi tidak dengan Khadijah. Habis-habisan hartanya digunakan di jalan Allah. Masya Allah. Bahkan ada cerita, wallahu ta'ala alam ini sahih atau tidak, suatu hari Rasulullah sedang mengembalakan kambing milik Khadijah di sebuah lembah. Kalau mengembalakan itu berarti kambingnya banyak. Tiba-tiba ada orang musyrik datang. Ya Rasulullah, kalau aku masuk Islam, kamu akan dapat apa? Gitu. Kemudian, kalau kamu masuk Islam, akan aku berikan kambing-kambing ini kepadamu. Lah masa sih? Iya. Kemudian singkat cerita laki-laki ini berkata, baiklah aku bersyahadat, aku percaya kepada Tuhanmu. Maka diberikan kambing-kambing ini kepada laki-laki yang baru masuk Islam itu. Kemudian pulang, berangkat bawa kambing yang sangat banyak, pulang itu nggak bawa apa-apa. Apa kata Khadijah? Gimana kambingnya Pak? Ustaz Wanena wong mau terus mlebu Islam, kira-kira ibu suaminya begitu diapain suami ibu? Pak endi dompete? Mau Ustaz Wanena bangun masjid. Pak mana mobilnya? Mobilnya Ustaz Sumbahan Panti Asuhan. Pak mana gaji bulan ini? Gaji bulan ini sudah saya berikan kepada sekolah untuk gaji guru TK misalnya, untuk gaji guru SD, untuk gaji guru MI, untuk gaji guru SMP. Walah kayak apa marahnya. Tapi Khadijah berkata waktu itu dengan bahasa kita, udah nggak apa-apa, besok kita siapin lagi supaya besok lebih banyak yang masuk Islam. Allahu Akbar walillahilhamd. Bisa niru nggak nih kita? Mirip aja sulit nih Bu. Maka Ibu, kalau hari ini ada Ibu yang punya suami gemar bersedekah, maka bersyukurlah. Kalau hari ini ada ibu punya suami yang dia sayang kepada kakaknya, sayang kepada adik perempuannya, sayang kepada orang tuanya, memberikan nafkah kepada orang tuanya, memberikan hadiah kepada kakak perempuannya, memberikan hadiah kepada adik perempuannya, maka bersyukurlah. Kalau kita ingin mirip Khadijah, kalau kita ingin dijadikan wanita-wanita penghulu surga, tidak pernah risau sebanyak apapun suaminya menggunakan harta, selama harta itu digunakan di jalan Allah. Bukan sebaliknya, 1.000.000 ya mah, lah 500 bae kaya-kayane Kak, urpet ya melas. Ya wis 500, 250 bae lah Pak. Kayane kayak Kak urpet yang membutuhkan. Ya gitu ngimpi surganya sama dengan Khadijah. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, Allahu Akbar walillahil hamd. Itu Khadijah. Dan Ibu, tahukah kita? Rasulullah itu diboikot selama 3 tahun. Nggak boleh jual beli, nggak boleh ada makanan yang dijual kepada Rasulullah. Dan selama 3 tahun itu Rasulullah dengan istrinya Khadijah menanggung kehidupan seluruh orang muslim bersama Abu Bakar. Allahu Akbar. Ibu, kita ngasih makan pengungsi paling bisa 1 hari. Nyiapin makanan 100, tendanya. Mungkin dari PMI, udah dari orang lain lagi. Yang masak orang lain lagi. Ini semuanya Khadijah. Makanannya, jual belinya, beli air. Jangan bayangkan mengungsi di tempat kita air seperti ini. Di Mekah itu sulit air. Makanya ada Sakayatul Hajj. Orang yang bertugas memberikan minum. Bayangkan. Kita ribuan orang yang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak bisa minum. Kita beli aqua 1 botol. Untuk 100 orang saja, kalau 1 hari berapa? Khadijah menanggung seluruh keperluan orang muslim selama 3 tahun. Masya Allah. Wajar kan kalau hartanya habis?
digunakan untuk mendukung dakwah suaminya. Maka ini yang nggak bisa. Khadijah itu punya sifat dermawan yang luar biasa. Maka kalau kita ingin mirip seperti Khadijah, ingin menjadi penghulu perempuan di surga, contoh Khadijah. Kalau perlu dukung suaminya, ingatkan. Ya, ayah belum nyumbang ini loh. Ya, ada ini loh ada Lazis, ada NA, ada Muhammadiyah, ada panti asuhan dan seterusnya. Kita yang mengingatkan. Kenapa? Karena kita ingin memiliki suami yang tidak hanya menyelamatkan kita kehidupan di dunia, tetapi juga menyelamatkan kehidupan kita di akhirat. Allahu Akbar wallahi. Apalagi keistimewaan Khadijah. Di akhir-akhir kehidupan Khadijah, suatu saat Jibril menemui baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dikatakan Jibril? Ya Muhammad, sebentar lagi Khadijah akan datang membawakanmu makanan. Ini contoh bahwa Khadijah adalah orang yang selalu memperhatikan kebutuhan Nabi. Masya Allah. Beda dengan yang bicara ini. Masya Allah, ini tadi pagi saja saya sarapan megono. Tidak sempat masak, tidak menyiapkan yang terbaik untuk suami. Tapi dikatakan oleh malaikat Jibril, wahai Rasulullah, sebentar lagi Khadijah akan datang membawa makanan. Tentu saja yang dibawa Khadijah adalah makanan-makanan spesial. Apa Jibril titip salam bahwa Allah memberikan salam kepada Khadijah dan aku juga menitip salam kepada Khadijah. Ibu, kita sok senang dapat salam dari bupati, dapat salam dari bu camat, dapat salam dari artis. Ini nggak tanggung-tanggung. Yang kirim salam itu Allah, yang kirim salam itu Jibril. Dan katakan kepada Khadijah, ya Muhammad, sesungguhnya Allah telah menyiapkan bagi Khadijah rumah, tolong ini digaris bawahi, rumah yang tidak ada keletihan dan kebisingan di dalamnya. Yang terbuat dari permata, yang tengahnya itu rongga-rongga, kata Jibril dalam riwayat yang lain. Allahu Akbar. Rumahnya apa Bunda? Tidak ada kebisingan dan tidak ada keletihan. Ada keterangan ulama hadis yang luar biasa. Ibu, kenapa kok rumahnya dikasih langsung oleh Allah sifatnya? Mbok dikasih rumah di surga aja lah wes titik. Tapi Allah itu memberikan tambahan sifat rumah yang tidak ada kebisingan dan tidak ada keletihan. Kenapa? Karena Khadijah sepanjang hidup bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berletih-letih. 2 hari yang kaya raya sampai habis hartanya. Sampai tidak mengepul dapur Rasulullah. Sampai 3 hari, sampai tidak punya makanan kecuali air zam-zam dan kurma. Sampai Fatimah hidup anaknya di dalam kemiskinan. Habis karena berletih-letih. Sampai membiayai hartanya habis untuk membiayai pengungsi karena diboikot. Berletih. Dan kenapa? Allah tuh menggariskan langsung rumah yang tidak ada kebisingan. Karena tidak pernah ada teriakan di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak pernah ada istri ngomel. Maka Allah mengganjar dengan rumah yang tanpa kebisingan. Apa kemudian Khadijah bertanya, harap ngapa turut gua? Pan ngapa? Kerja bae sih genah, ngapa turut gua? Apa kemudian ketika Rasulullah menggunakan harta Khadijah, aiman-aiman teman bandane njur entek kene wis belaling dakwah. Tidak pernah ada kebisingan dari mulutnya. Ini fikih yang luar biasa. Allahu Akbar. Suami kita sekejap, kita berapa kejap? Cepet Bu. Mungkin dua yang orang ngerti teman urusannya wong wadon wong kene dawa teman. Berapa kejap? Tidak pernah ada kebisingan di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah berkata, baiti jannati. Di akhir kehidupan Rasulullah, Rasulullah itu rumahnya seperti apa? Bahkan Umar itu nangis. Bangun tidur Rasulullah, sininya ngecap. Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak tidur? Ini rajanya Kisra tidur di spring bed yang pelarangnya. Rasulullah rumahnya kayak apa? Tidurnya sampai membekas. Sampai sujud saja nyenggol sambarannya Aisyah. Saking sempitnya kan? Berarti tempat sholatnya di situ, tempat daharnya di situ, tempat tidurnya di situ. Tapi Rasulullah kok mengatakan baiti jannati, rumahku surgaku. Kok surgaku bukan hotel? Kok surgaku bukan sana mana? Orang sekarang pada berduyun-duyun ke Ayana, kemana, ke Eling Bening, kemana? Seolah-olah rumah kita tuh nggak nyaman, pengen pergi keluar, mencari sesuatu yang nyaman. Tidak dengan Rasulullah. Kenapa? Apa rahasianya?
Karena penghuni yang hidup bersama Rasulullah, orang-orang yang istimewa dan luar biasa. Maka membuat rumah itu menjadi nyaman. Ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, ingat tidak ada keletihan. Jadi hari ini kita ngopaini anak, ngepel, ngumbai, gak seberapanya tuh dari Khadijah. Hari ini kita masih bising, apa kayak orang pengertian, orang syukur temen, duwe bojo kayaknya. Tidak ada kebisingan. Garis bawah, tidak ada teriakan di rumah Khadijah. Allahu Akbar walillah. Dapat salam langsung dari Allah. Rumah di surga dengan dua ciri yang disebutkan oleh Allah langsung. Allahu Akbar. Dan apa penghargaan Allah kepada Khadijah? Tidak ada laki-laki yang sempurna, tetapi perempuan yang sempurna di dunia ini ada 4. Kemarin sudah kita pelajari Maryam, hari ini kita pelajari Khadijah. Allahu Akbar walillahilham. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, itulah di antara kelebihan-kelebihan yang diberikan Khadijah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat salam langsung, dapat rumah yang disifati langsung. Adapun ada cerita kain kafannya dibawakan oleh Jibril dan seterusnya, yang demikian itu adalah kisah-kisah yang sangat masyhur di dalam ranah pengetahuan Syiah. Nah, jadi saya tidak membawakan bagaimana kematian Khadijah yang diceritakan dibawakan kain kafan langsung oleh Jibril. Saya tidak mendapati ada riwayat yang sahih tentang itu. Yang kami tahu itu adalah kisah-kisah yang berkaitan dengan orang-orang Syiah, Ibu. Jadi itulah di antara hadis-hadis sahih yang diberikan oleh Allah untuk memuji Khadijah. Khadijah yang Allahu Akbar walillahilham, yang wajahnya menenangkan, ucapannya menenangkan, tidak ada teriakan di dalam rumah, selalu berletih-letih, karena berarti ini menunjukkan Khadijah itu tidak pernah santai hidupnya. Ngurusi NA, lebaran ngurusi umah, lebaran ngurusi ngaji di rumah, lebaran ngurusi apa, ngurusi PKU, ngurusi MI, ngurusi TK, terus tidak ada istirahatnya. Jadi Khadijah ini orang yang selalu berletih-letih bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Allah memberikan rumah yang tidak ada keletihan di dalamnya. Maka ini yang membuat, Masya Allah, ujiannya tuh nggak sampai situ. 2 putri Rasulullah, yang pertama Fatimah dan Zainab itu kan sampai diceraikan oleh istri, oleh suaminya, karena kerasulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan ujiannya Khadijah, putrane wadon dicerai maring bojone gara-gara bojone mengaku nabi. Gara-gara Rasulullah mengatakan ana Rasulullah, aku adalah Rasulullah, dicerai. Allahu Akbar walillahilham. Maka Allahu Akbar walillahilham, ini mengapa kemudian Rasulullah itu cemburunya, Aisyah itu cemburunya luar biasa kepada Khadijah. Jadi Rasulullah setelah sepeninggal Khadijah itu masih kalau motong kambing itu bagian terbaik itu diberikan kepada saudara-saudara dan sahabat-sahabatnya Khadijah. Bahkan suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang perempuan yang suaranya itu mirip dengan Khadijah. Ketika mengetuk pintu, langsung Rasulullah membentangkan sorbannya, perempuan itu dibiarkan duduk di atas sorbannya. Allahu Akbar. Kayak film Korea nggih. Nek anggurana kayak yang cewek-cewek pada pacaran ngono digelarna jaket. Wah, ora kayak kue. Rasulullah yang paling romantis itu, Bu. Jadi Rasulullah kedatangan tamu tuh Aisyah penasaran. Dene kan Rasulullah kok malah menehi sorbane cemburu, Bu. Tapi Rasulullah itu tahu, pokoknya kalau ada tamu tugasnya itu menghormati. Dihormati seperti biasa. Mungkin Aisyah udah guna-guna. Ora bali-bali nyung gak takon janjane ki tamune sapa. Maka begitu tamunya kondur, Aisyah itu tanya, "Ya Rasulullah, siapa tamu tadi?" Begitu kira-kira mungkin ya. Kok engkau tuh sampai menghormati begitu digelarkan? Masya Allah, ternyata adalah adik dari Khadijah dan saudara-saudara Khadijah. Allahu Akbar. Kalau dengan adiknya dan saudaranya saja begitu mencintai, bagaimana cinta Rasulullah kepada Khadijah? Allahu Akbar walillahilham. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, dan Aisyah itu kan pernah cemburu seperti yang kita tanyakan itu. Sampai Rasulullah berkata, ucapanmu itu ya Aisyah bisa membuat lautan itu menjadi busuk. Maka ini fikih yang pernah kita pelajari, kita boleh cemburu pada perkara-perkara agama. Misalnya suami kita terlalu banyak mengurusi golongan darah, orang tahu ngaji. Nah di situ baru kita cemburu. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, itulah di antara kelebihan-kelebihan Khadijah, dan inilah perempuan yang sudah dicap langsung. Jadi kita tuh enggak usah belajar yang jauh-jauh dulu. Benar ini NA ini. Wong kita ini perempuan, ya kita buka dulu kurikulum menjadi perempuan yang baik. Sudah ada contohnya Maryam. Dan apa tadi sifatnya? Masih ingat Ibu?
Wafa itu beruh bojone nyong kaya ngapa, nyong ke bojo kudu manut kepada suami dan taat kepada Allah, itu wafa. Jadi nggak tahu aku hartanya habis, saya wafa, saya istrinya Rasulullah. Lihat betapa wafanya Fir'aun, istrinya Fir'aun, Asia. Suaminya ngaku Tuhan, dibunuh bayi-bayi laki-laki, semuanya dihukum. Aisyah tidak bergeming sedikit pun. Kenapa? Karena punya sifat wafa. Butuh Fir'aun gak dugal kayak ngapa, nyong ngerti nih, nyong kudu wafa. Itu suami saya. Maka saya harus taat. Ini fikih, mungkin nanti kita bahas lebih jauh lagi bagaimana batas-batas ketaatan kita kepada suami. Selama suami kita tidak menyuruh sesuatu yang melanggar syariat, jawaban nasihatul Aisyah hanya 3. Iya, baik, boleh. Iya, baik, boleh. Iya, baik, boleh. Itulah wafa. Jadi wafa itu yang mungkin kita tidak miliki. Jadi wafa itu yang mungkin kita berjihad, berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah sifat wafa di dalam hati. Bagaimanapun keadaan keluarga, seperti apapun bentuknya rumah, seperti apapun dahsyatnya ujian, seperti tadi mukadimah, Rasulullah sudah ambil yang gak enak-enak. Jadi karena Rasulullah itu pengen umatnya itu enak. Yang gak enak-enak sudah diambil sama Rasulullah. Supaya kita bisa mengambil pelajaran apa? Ending daripada kisah Khadijah adalah dijamin rumah oleh Allah yang tanpa apa tadi Bunda? Tanpa kebisingan dan tanpa keletihan. Karena sudah dunia tempatnya kita berletih-letih. Dunia tempatnya kita berjuang. Insya Allah diganti oleh Allah dengan rumah. Dan perhatikan Ibu, Aisyah diberi rumah, Khadijah diberi rumah, Fatimah nanti akan kita kaji di kemudian hari itu menjadi penghulunya wanita di surga. Jadi kalau ada perempuan-perempuan masuk surga, pemimpinnya itu adalah Fatimah. Allahu Akbar walillah. Kemudian Imran juga dijanjikan menjadi penghulu perempuan. Bahkan Maryam anaknya Imran itu kan dijadikan nama di dalam Al-Quran. Allahu Akbar walillah. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, itulah salah satu sifat-sifat yang diberikan oleh Allah kepada Khadijah yang patut kita contoh. Saya ulangi lagi, milikilah gestur tubuh yang menenangkan. Yang kedua, kalau bicara menenangkan. Yang ketiga, kalau suami kita seorang yang dermawan, suka berinfak, dukunglah. Tidak ada kebisingan dan jangan mengeluh saat berletih-letih. Karena Allah menyiapkan bagi kita semuanya rumah yang tanpa keletihan. Insya Allah di surga. Tentu pertemuan ini tidak bisa membahas Khadijah dengan sumulia, semuanya kita bahas. Ini hanya sekelumit saja. Dan yang sekelumit ini semoga bisa kita contoh sedikit demi sedikit dan tidak ada yang memberi kekuatan kita mampu mencontoh perempuan-perempuan penghuni surga kecuali kita diberikan kekuatan oleh Allah. Terima kasih kepada seluruh pengurus pimpinan daerah Nasihatul Aisyah selalu memberikan kesempatan saya untuk ya semoga ini dihitung di sisi Allah sebagai perbuatan yang baik. Semoga ini menjadi kebaikan untuk saya, keluarga saya, dan untuk panjenengan semuanya. Teruntuk saudara-saudaraku yang mengikuti kajian hari ini. Demi Allah, yang kita bahas itu hanya sekelumit. Masih banyak lagi kemuliaan-kemuliaan Khadijah. Tapi mari yang sekelumit ini kita contoh. Yang paling sulit mungkin tidak ada kebisingan. Yang lebih sulit lagi menjadi perempuan yang wafa. Tidak usah takon why. Kenapa? Ngopo? Wafa. Selama suami kita masih taat, maka kita sami'na wa ata'na. Alhamdulillah, ada iklan ini. Jazakumullah khairan katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira tadi yang sudah disampaikan oleh Ustazah Eva. Monggo kepada rekan-rekan, adakah yang mau ditanyakan? Ini saya nambahin sedikit ini. Dulu waktu saya ada kegiatan pernah ada seorang ustadz itu bedei. Apa bedeannya? Siapa yang tahu mantan
suaminya Khadijah tak kasih hadiah umroh. Masya Allah. Itu peserta jumlahnya hampir 200-an waktu itu di seluruh Jawa Tengah. Tidak ada yang bisa jawab. Jadi hadiah umroh itu gugur sampai diberi waktu lama tidak ada. Karena waktu itu kita lagi nggak pegang HP karena sedang tes gitu ya. Itu nggak ada yang bisa jawab. Allahu Akbar walillahilham. Itu pelajaran yang hantaman buat saya itu apa? Masya Allah ternyata kita itu nggak paham sejarah. Yang kita paham itu baru sedikit. Masya Allah seduil umil kudil. Masya Allah. Jadi luput itu hadiah umroh. Jadi Khadijah itu pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Abu Halah, Abu Hindun bin Zurarah At-Tamimi. Jadi namanya Abu Halah. Dari pernikahan yang pertama, Khadijah punya 2 putri, Halah dan Hindun. Kemudian suaminya meninggal, Khadijah menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Atik bin Aid. Jadi yang pertama namanya Abu Halah, yang kedua namanya Atik bin Aid al-Mahzumi. Atik sama Abu Halah. Atik sama Abu Halah. Tapi hari ini Mbak Eva bertanya bukan mau ngasih hadiah umroh ya. Masya Allah. Untuk pengetahuan, siapa tahu besok ada travel umroh yang nanya, siapa nama suaminya Khadijah mantannya. Yang pertama namanya Abu Halah. Yang kedua namanya Atik bin Aid. 2 pertanyaan ini yang membuat kami waktu itu semuanya seruangan terbisu, tidak ada yang tahu. Allahu Akbar walillahilham. Masya Allah, luar biasa. Itu tambahan sedikit dari kami. Monggo kalau ada pertanyaan bisa saya jawab. Kalau tidak, saya tanyakan kepada guru-guru saya. Monggo, silakan rekan-rekan. Apakah ada yang ditanyakan? Makanya tadi cantik, kok sekarang cembelut. Saking biasanya mendengarkan kisah Khadijah. PR selanjutnya, kalau kita sudah terbiasa mendengar kisah Khadijah, berarti PR-nya tinggal mencontoh Khadijah. Makanya tidak ada pertanyaan itu karena kita sudah berkuali-kuali mendengarkan kisah Khadijah. Yang belum berkali-kali itu mengikuti teladan yang dilakukan oleh Khadijah. Baik, rekan-rekan, tidak ada yang bertanya ini? Sudah paham semua nih. Ya, untuk kajian hari ini, Masya Allah sekali kita mendapatkan materi tentang contoh tauladan kita, Khadijah, yang mana beliau adalah wanita yang wafa, yang menyenangkan dilihat oleh Rasulullah, yang selalu tersenyum, dan rumah yang tidak ada kebisingan dan tidak ada keletihan. Semoga kita semua dapat meniru seperti Khadijah sehingga kita termasuk golongan istri yang solihah. Amin. Dan informasi untuk kajian yang akan datang yaitu Ahad tanggal 17 Januari 2021 dengan Ustazah Eva lagi nggih? Insya Allah. Ya. Nggih, seperti itu nggih. Jadi nanti kepada rekan-rekan bisa kembali lagi bergabung di kajian Karina di pertemuan Ahad depan tanggal 17. Ya, demikian kajian kita hari ini, semoga bermanfaat. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Albiru manittaqo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah untuk semuanya. Mohon maaf lahir batin.